Coba. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Saya masih kurang semangat. Oke, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu agar lebih semangat lagi pada pagi hari ini. Sudah biasa tepuk semangat? Sudah biasa ya? Oke, kita mulai 3 kali tepuk semangat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan materi tumbuhkan resiliensi dengan tema manfaat grow mindset dan cara menerapkannya. Sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu beberapa menit, 5 menit kurang lebihnya. Ice breakingnya gampang. Yang deret sebelah ujung itu membuat kalimat jika. Yang lawannya adalah sebelah sini, berarti ini maka. Yang ini jika, yang sebelah sana waktunya 1 menit, silakan ditulis di kertas. Di kertas bebas, di buku catatan juga boleh, nggak usah disobek. Maka saya makan. Sudah cukup. Diulang lagi. Jika aku bukan tujuanmu, Yang paling bawah, paling belakang. Kamu, aduh, berdiri. Ini lah. Ya. Maka aku tidur. Jika aku, maka aku akan tidur ya. Jika saya mengantuk, Jika saya mengantuk, berdiri. Maka aku akan melakukan pemanasan. Kalau mengantuk, pemanasan. Oke, yang sebelah sana, Mbak nomor 3 belakangnya tadi. Ya, Mbak, ayo berdiri. jika aku korupsi, maka saya akan dihukum. Nah, betul. Jika saya korupsi, maka saya akan dihukum. Ya, yang sebelah sini gantian. Belakang nomor 2, baris nomor 2. Pakai kacamata. Jika aku sudah sukses, Jika aku sudah sukses, gimana? Jika aku sukses, Maka saya akan membagikan ke orang tua. maka saya akan makan. satu lagi, ujung paling depan, Mbak. jika aku tidak mengambil resiko, Jika aku tidak mengambil resiko, ayo Mbak dibaca Mbak, punya kamu Mbak. Mungkin 2 sekolah aja nggak ada mungkin. Ayo Mbak. Bukan tadi udah. Gak usah disamakan kata-katanya. Yuk ganti yang belakang. Malah tukaran. Iya Mbak. Maka saya akan tidur. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai manfaat grow mindset dan cara menerapkannya.
Untuk tugas kalian selanjutnya adalah waktu kalian 3 menit untuk menilai teman kalian. Bagaimana, sudah akrab kan sama teman satu bangunan? Sudah dari kelas 11 sampai 12 sudah akrab dan tahu kepribadiannya. Tugas kalian selanjutnya adalah yang pertama, menilai teman kalian ketika mendapatkan masalah apa perilaku teman kamu satu sama lain. Diingat ya, kalau lagi jika teman kalian mempunyai sebuah masalah, biasanya yang teman kalian lakukan atau yang teman kalian perbuat, kalian kan sudah bisa menilai perilaku teman kalian. Silakan, biasanya teman kalian itu ngapain aja ketika punya masalah yang berat. Oke? Paham ya? Silakan dinilai teman kalian. Teman kalian itu ketika punya masalah biasanya melakukan apa? Perilaku apa yang nampak pada teman kalian? 3 menit. Silakan dilihat wajah teman kalian, dibayangkan yang lalu-lalu ketika teman kalian punya masalah biasanya seperti apa tingkah lakunya. Perkenalkan nama dan teman kamu namanya siapa? Nama saya teman-teman. Ya. Kenalkan, nama saya Risma Kumara Asaro dan teman saya Sabitri Ramadhani. Ketika dia punya masalah tuh biasanya diam dulu, habis itu nanti cerita, habis itu geger, baru nangis. Sudah ada solusinya, biasanya minta Ya, biasanya minta solusi, sudah saya kasih, habis itu masih tetap menangis tapi sudah paham ya berarti karakter dan perilaku teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Perkenalkan, nama saya Aditya Parimola dan ini teman saya Faik Ibnu Ahmad. Jika teman saya mempunyai masalah, maka dia akan tidur. tidak, berarti tidak mau bercerita, tidur. Tidak Pak, tidur. Tidur seharian. Ya, tidur lebih baik ya. Ya betul. Menenangkan. Perkenalkan, nama saya Indi Mustafa dan teman saya Salsa. Ketika ya teman saya sedang ada masalah berat, selalu curhat ke saya. Kadang saya beri solusi, cuman nggak sesuai sama Apa yang diinginkan? ya Berarti belum ketemu solusinya ya Pak. ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Edi dan Mbak Tata. Tahu tingkah lakunya bagaimana, pasti sudah paham. Berarti kalian sudah mulai memahami karakter dari masing-masing seseorang, terutama teman kalian. Oke, kita lanjut ke materi. Kita akan belajar mengasah growth mindset. Ada yang tahu? Kunci sukses belajar dan hidup. Grow apa? Tumbuh. Mindset berarti pikiran yang bertumbuh. Jadi ketika kalian punya masalah atau menghadapi sebuah kegagalan, itu harus menerapkan yang namanya pola pikir growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Kegagalan itu bukan akhir segalanya atau adalah awal dari sebuah kesuksesan. Oke, kita lanjut dulu.
Yang pertama, growth mindset adalah kepercayaan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran dan berkelanjutan. Jadi growth mindset itu bisa dikembangkan, bisa dilatih, diasah setiap kalian mempunyai masalah atau kegagalan. Berbeda dengan fixed mindset yang menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Pola pikir yang seperti ini biasanya tidak akan berkembang anaknya. Dia tidak bisa untuk mengasah pola pikirnya atau kemampuannya secara bertahap. Kalau pola pikir fixed mindset, dia akan stagnan, dia akan berhenti sesuai dengan apa yang dia dapat dari lahir. Tidak mau dilatih bakatnya, tidak mau segala sesuatu itu bisa karena terbiasa dilakukan setiap hari. Growth mindset mendorong kita untuk melihat kegagalan sebagai peluang belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ketika kalian gagal, contohnya mendapatkan nilai ujian matematika yang jelek, kalian berputus asa, tidak berlatih lagi, mencoba lagi, berusaha lagi, itu pola pikir fixed mindset. Pola pikir yang growth mindset membantu kita menghadapi tantangan dengan sikap positif dan semangat pantang menyerah. Dengan growth mindset kita terus berusaha memperbaiki diri, berkembang tanpa batas. Jadi kalian tidak ada batasan untuk berkembang terus, tidak hanya ditetapkan. Misalkan kalian sampai tahap ini tidak mau mencoba lagi ke tahap yang lebih berat lagi, lebih hebat lagi. Kalian harus punya pola pikir yang bertumbuh, artinya terus bertumbuh dan berkembang mengatur pola pikir kalian. Manfaat growth mindset dan cara menerapkannya tolong dibaca Mas. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan semangat belajar. meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Yang kedua, silahkan dibaca. Menguatkan ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Pentingnya growth mindset ketika kalian gagal, punya semangat pola pikir yang growth mindset, kalian akan semangat ketika mengalami kegagalan. Selanjutnya Mbak, Mengembangkan kemampuan belajar yang terus bertambah. mengembangkan kemampuan belajar yang terus bertambah, terus belajar dan belajar sampai menuju kesuksesan. Selanjutnya dibaca yang keempat. Membangun rasa percaya diri yang kokoh. Ketika punya pola pikir growth mindset, kalian punya rasa percaya diri yang kokoh. Kalian tidak minder, kalian tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya, Selalu menerima tantangan tanpa takut gagal. ketika pola pikir ini sudah ada dalam diri kalian, kalian tidak akan takut sama tantangan apapun. Kalian ingin mencoba tanpa takut kegagalan. Selanjutnya, Belajar dari kesalahan sebagai sumber pengalaman. nah, ketika sudah gagal, harus dicoba lagi berdasarkan pengalaman yang sudah terus dan terus. Yang terakhir, Berusaha dengan gigih agar proses pendidikan lebih menyenangkan dan hasil dimaksud. oke, kita sampai ke perbandingan growth mindset dan fixed mindset dalam sikap perilaku. Yang pertama, growth mindset adalah melihat kesalahan sebagai peluang belajar. Ketika kalian salah, melakukan kesalahan, itu adalah sebagai peluang belajar kalian untuk memperbaiki. Kalau fixed mindset apa enggak? Lagi merah
Mbak. Fixed mindset perbandingannya. Lihat kesalahan sebagai kegagalan dan aib. Nah, kalau pola pikir fixed mindset ketika melakukan kesalahan, ya sudah, dia akan merasa itu adalah aib dan tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, silakan kamu. Ya. Growth mindset yang kedua. Yang kedua, menerima tantangan dan berusaha keras. menerima tantangan dan berusaha keras tanpa melihat apapun, wajib untuk berusaha dengan keras. Kalau fixed mindset perbandingannya menghindari tantangan, dia takut menghadapi tantangan, dia takut mencoba, dia tidak mau untuk mencoba hal-hal yang baru karena takut gagal. Selanjutnya, usaha adalah kunci menuju sukses. Sedangkan fixed mindset adalah usaha dianggap sia-sia tanpa bakat. Dia merasa pikirannya itu ketika tidak punya bakat, ya sudah selesai. Dia tidak mau mencoba, tidak mau berusaha, tidak mau untuk mengetahui hal-hal baru, tantangan-tantangan baru. Yang selanjutnya adalah terbuka dan belajar dari kritik. Orang-orang dengan growth mindset akan lebih terbuka dan belajar dari kritik. Orang-orang ini biasanya akan menerima kritikan dari orang atau teman. Dia akan berusaha belajar dari kritikan tersebut, memperbaiki dengan cara belajar dari kritikan orang yang memberi kritik pada dia. Kalau fixed mindset, dia akan mengabaikan dan tersinggung terhadap kritik. Ketika kalian dikritik, malah tersinggung, malah tambah marah. Growth mindset selanjutnya nomor 5, terus berkembang dan meningkat. Sering yang fixed mindset sering stagnan karena takut mencoba hal-hal baru. Sudah ada gambaran ya growth mindset dan fixed mindset ya? Oke. Tugas kalian selanjutnya adalah silakan kalian buat nanti ditempel ada apa nih? Oke, silakan ya. Silakan ditunjukkan ke atas kalimat growth mindset dan fixed mindset. Ini. Oke, silakan mulai ditempelkan di depan. Yuk. 3 sini. Jangan. Ayo Bani. Ayo Mbak, satu lagi. Oke, yang ini berarti bisa ya. Pelan-pelan. Ya. Nah. Iya Mbak. Mbak, belakangnya. Jangan duduk udah. Ya bawahnya Mbak, belakangnya. Ayo Mbak.
Dilempar. Makin. Ini berapa bapak? Ayo yang sebelah sana. Pak balik Pak. Ya. Ya yang lain mas, mas. Ngapain ini? Gantian sih. Udah sini lah, kamu mau mana mau kan lagi. Kita punya ain, Pak. Tuh, ya. Sini aja. Ya. Saya juga saya mana? Boleh. Ambil lem di PK. Lem. Ya. Dorman itu. Ya Pak. Ya. Dah. Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Kita akhiri sebelum saya mengakhiri. Terakhir saya ingin memberikan sebuah kata-kata. Mulailah sekarang. Kunci sukses grow mindset. Jadikan pola pikir sebagai kunci kesuksesanmu. Dengan langkah nyata dari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.